Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Andrea Dili Brilian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan terkait BSU atau Bantuan Subsidi Upah, dan biasa disebut juga dengan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Nah, silakan teman-teman simak informasi selengkapnya. Apa kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini saya akan menginformasikan kembali terkait BSU. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi mengenai bantuan dari pemerintah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyatakan bantuan subsidi upah atau gaji BSU mulai dilakukan kembali atau dicairkan kembali pada tahun 2021. Kemenaker telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Nah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan berdasarkan kriteria dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama hingga saat ini. Diestimasi sebanyak 8,7 juta orang pekerja buruh menjadi calon penerima bantuan subsidi upah. Nah, dan saat ini tahap pertama sudah menerima kurang lebih data 1 juta kerja yang memenuhi persyaratan, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman simak langsung video konferensi pers dari Ibu Menteri Ida Fauziah terkait dengan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan para direksi. Yang saya hormati para pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Sekjen dan Pak Recording in progress. Kabarenbang. Teman-teman media yang saya hormati, terima kasih kehadirannya secara virtual. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini telah memberikan tekanan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat kita. Pemerintah sangat memahami kesulitan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat, termasuk yang dihadapi oleh para pekerja dan pengusaha dalam situasi sulit seperti ini. Hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi dan menekan dampak negatif pandemi COVID-19 ini, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, dan aspek sosial. Untuk membantu ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh di masa pandemi COVID-19 ini, terlebih dikarenakan adanya penurunan aktivitas masyarakat akibat pemberlakuan PPKM, pemerintah kembali menetapkan untuk memberikan bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh pada tahun 2021. Bantuan subsidi gaji atau upah tahun 2021 ini sedikit berbeda dengan BSU tahun 2020 yang lalu. Besaran bantuan subsidi gaji atau upah tahun ini sebesar 500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar 1 juta rupiah kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan pekerja atau buruh yang akan mendapatkan bantuan subsidi gaji atau upah adalah warga negara Indonesia, dan ini dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan
Dan ini dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021. Yang ketiga, mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta dengan ketentuan pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten kota dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar 4.798.312.000 dibulatkan menjadi 4.800.000. Yang keempat, bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan. Ini sesuai klasifikasi data sektoral yang ada di BPJS Tenagakerja. Yang keenam, berdasarkan kriteria yang saya sampaikan tadi, Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan exercise dan hingga saat ini diestimasi sebanyak 8,7 juta orang pekerja atau buruh menjadi calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah. Selanjutnya terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah disalurkan langsung ke rekening bank penerima bantuan. Para penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat mengecek di gadgetnya masing-masing atau bisa langsung ngecek ke ATM dan ke kantor bank penyalur, tentu dengan tetap, saya sekali lagi mengingatkan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedelapan, bank penyalur bantuan subsidi gaji atau upah adalah bank milik negara yang terhimpun dalam Himbara, yaitu Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja atau buruh penerima bantuan di wilayah Provinsi Aceh menggunakan Bank Syariah Indonesia. Bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank-bank tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan membukakan rekening secara kolektif di Bank Himbara dan BSI. Ini dimaksudkan agar penyaluran dana bantuan dapat lebih mudah, efektif, dan efisien. Yang kesembilan, landasan hukum dari bantuan subsidi gaji atau upah, saya perlu sampaikan kepada teman-teman media, 2 hari lalu, 28 Juli 2021, saya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Teman-teman media yang saya hormati, konferensi pers pada siang ini kami memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa tahap awal proses penyelenggaraan program BSU telah dimulai, yaitu nanti Pak Dirut akan menyerahkan data-data pekerja calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah data yang diserahkan hari ini kita memulai dari 1 juta calon penerima BSU
dari estimasinya 8,7 juta pekerja akan menerima BSU. Jadi tentu data ini sangat dinamis melihat sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Data 1 juta calon penerima BSU selanjutnya akan dicek, di screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data dan menghindari duplikasi data. Adapun variabel yang akan diperiksa adalah kelengkapan data, antara lain nomor rekeningnya, dilihat NIK-nya, kemudian sektornya. Yang kedua, melakukan pemadanan dengan data penerima bantuan pemerintah lainnya. Saya juga ingin sampaikan BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat sampai saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran. Di samping juga memberikan apresiasi kepada pekerja perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, untuk membantu kelancaran proses pemberian bantuan subsidi gaji atau upah ini, kami meminta kepada seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya agar segera menyerahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Begitu pula kepada para pekerja atau buruh yang memenuhi syarat tapi belum menyerahkan data nomor rekening banknya ke perusahaan, kami mohon untuk segera menyerahkan kepada perusahaan, dan ini saya ingin sampaikan akan memperlancar pemberian bantuan subsidi upah. Terakhir, saya berharap dengan bantuan subsidi gaji atau upah ini, pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja atau buruh dan juga perusahaan yang sedang sulit di masa pandemi COVID-19. Saya berharap bisa digunakan sebaik-baiknya dan saya mengingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan, dan saya juga terus mengajak untuk terus optimis. Kita pasti bisa melewati masa sulit ini apabila kita bersama-sama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.